Makanya muncul, ada yang bertanya kepada saya, salah satu jemaat, apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Kalau bahasa anak muda itu lagi viral. Ini di gereja, wah jemaat harus lebih kritis dari pendeta, betul nggak? Karena doktrin itu harus kita pegang kuat. Hebat guys, di luar negeri sana. Udah direkam ya? Nggak apa-apa, itu emang ajaran sesat. Dia mengajarkan tentang sekali selamat tetap selamat, tidak berlaku yang namanya itu pertobatan. Karena keselamatan itu sudah berlaku. Jadi kita melakukan sepuas-puasnya, dosa apapun dilakukan, kita mati, kita masuk surga. Ngeri ya jalannya ya. Dan ada jemaat yang bertanya sama saya, apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Wah, ngeri kali. Kalau kita tidak kuat dalam pengajaran tentang keselamatan, kita terlena, kita terjebak, bahkan kita murtad. Kita santai aja, jangan tegang. Bapak Ibu tegang sih jadi tegang. Ya, jangan tegang. Oke, sudah ya. Oke, biar kelihatan seperti khotbah, pasti saya sedang melakukan namanya pembinaan jemaat. Tapi saya pakai teologi praktis namanya, yaitu tentang ilmu khotbah, homiletika. Ini tentang musikal, ya udah saya bikin tema, yaitu tentang lovely surprise. Apa? Lovely surprise. Apa artinya, dia tahu nggak? Tadi saya diberkati loh sama musik leader loh, sama singer sampai musik serius. Mana beneran? Hah? Aduh, saya udah ketuaan. 21. Iya. Wah, luar biasa, umur 21 tahun sudah menikah. Belum? Siapa yang masih jomblo? Belum. Oh, saya diberkati, luar biasa. Luar biasa. Saya senang kalau menyiapkan semuanya, segala sesuatu liturgi ibadah itu dengan hormat akan, atau bisa dikatakan takut akan Tuhan ya. Kita nggak sembarangan ya dalam melayani Tuhan ya. Amin. Dan juga tepuk tangan dong buat generasi generasi yang depan saya ini. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, anak muda. Ini anak sekolah minggu apa yang ada yang sudah SMP belum? Sudah. SMP kelas berapa? 2. Paling kecil? Saya tahu. Anda yang pakai baju pink. Lompat-lompat gini kakinya. Wah, kita studi dari itu. Amin. Amin. Saya diberkati di tempat ini. Dan saya mau mengambil tema tentang lovely surprise. Ada yang tahu artinya? Anak sekolah? Apa artinya ini? Ini bahasa Inggris praktis namanya. Ada yang tahu? Apa artinya? Oke, tidak usah menunggu lama, waktu tetap berjalan. Artinya adalah bisa dikatakan secara personal, ini hadiah terindah atau hadiah terbaik atau kejutan terindah secara gamblang. Terserah, tapi ini bicara tentang hadiah terindah. Yang saya mau artikan hadiah terindah yang Tuhan berikan. Amin. Oke, langsung masuk ya. Oke, perkenalan sudah, semua sudah, pengetahuan sudah masuk. Oke. Sebelum saya masuk lebih dalam, sebelumnya saya mau tanya, saya dikasih waktu berapa menit Ibu? Dikasih berapa menit ya? 1 jam. Oke, singkat aja, praktis aja. Saya mau kasih ke jemaat harus kuat dalam doktrin. Intinya tentang keselamatan. Jangan kita hanya sekedar tahu. Kemarin saya di salah satu gereja mengajar tentang parakletos. Mungkin Ibu tahu parakletos itu bahasa Yunani, itu artinya Roh Kudus. Saya udah itu, sekarang saya mau di sini mau bicara tentang keselamatan. Saya sedang melakukan pembinaan. Oke, saya awali dari kata definisi dosa. Mungkin kita tahu, Pak Pendeta nggak perlu menjelaskan, saya tahu dosa. Berbohong aja dosa kan Pak Pendeta, betul.
Tapi saya mau kasih tahu, ketika Bapak Ibu menghadap orang-orang yang belum mengenal Kristen, belum mengenal juru selamat, kita lebih kuat dulu iman kita dan kepercayaan kita akan Kristus. Kalau kita nggak kuat akan pengenalan akan Kristus, kita akan gampang dibawa. Sudah banyak di Jakarta pelayanan sana sini ujung-ujungnya mutlak. Banyak, saya nggak perlu sebut. Bahkan salah satu artis teman saya pelayanan bareng di radio, tapi saya nggak usah sebut. Oke. Saya awali dari definisi dosa. Saya kurang apa ya? Bukannya Bapak Ibu ya? Iya. Saya awali dari definisi dosa. Dosa yaitu dari kata hamartia. Katakan hamartia. Hamartia. Ya, hamartia itu bahasa Ibrani. Hamartia yang artinya adalah meleset. Meleset atau dibicarakan tidak tepat sasaran. Apa maksudnya Pak Pendeta meleset? Pernah melihat pertandingan memanah? Pernah ya? Pernah ya? Biasa pemanah itu dia tarik, apa ini namanya? Busur ya? Busur. Apa ini? Busur. Ya busur ya? Tarik busur, dan dia akan mengarahkan tepat sasaran. Karena ada tujuan yang ditargetkan, betul? Nah, ketika dia melepaskan busur itu, kalau dia tidak kena, nah itu meleset, tidak tepat sasaran. Gampangnya seperti itu. Kalau saya bicara tentang kerohanian, kata meleset ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Yang harusnya kita hidup di dalam kekudusan, yang harusnya kita hidup di dalam kemuliaan, tetapi kita meleset. Kita keluar dari jalurnya Tuhan. Maka terjadilah yang namanya dosa. Dari manakah dosa itu? Mari kita buka di Yohanes 8 ayat 44. Dosa itu sudah ada Bapak Ibu waktu zaman Adam dan Hawa. Mulanya adalah ikan. Apa? Iblis. Ini saya kalau belajar sekolah minggu. Iblis, kita buka Yohanes 8 ayat 44 dengan cepat. Oke. Yohanes 8 ayat 44. Untuk Yohanes 4, karena saya buka PowerPoint, jadi boleh bisa bantu. Biasa tidak bolak-balik. Yohanes 8 ayat 44, boleh bacakan? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada sana. Yohanes 8 ayat 44. Iblis lebih dari Bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Siapakah Bapa segala pendusta? Iblis. Siapakah Bapa segala pendusta? Iblis. Siapakah yang membuat dosa? Iblis. Membuat dosa? Iblis. Iblis. Amin. Amin. Jadi tidak ada kebenaran yang menyatakan iblis itu benar. Pak Pendeta, kok iblis mulai disalah-salahkan? Tidak boleh membela iblis, karena ayat ini jelas. Iblis adalah segala bapa pendusta. Amin. Amin. Ya, dia adalah pembuat dosa, sehingga dia adalah dosa itu sendiri. Dia transferkan dosa itu ke kita melalui apa? Pikiran. Nanti saya akan masuk. Ya, coba kita buka Roma 3 ayat 23 dengan cepat. Di sini bicara tentang kehilangan kemuliaan Allah. Saya masih bicara tentang dosa ini. Nah, kata meleset ini ada di dalam Roma 3 ayat 23. Kata hamartia ini ada di dalam Roma 3 ayat 23. Karena kita buka. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
meleset. Katakan meleset. Meleset. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu, adik-adik juga semua harus tahu, awal manusia diciptakan adalah serupa dan segambar dengan Allah. Allah. Ketika dosa itu datang melalui siapa? Siapa? Iblis. Kemuliaan Allah menjadi Hilang. iblis. Hilang. Hilang. Katakan hilang. Hilang. Nah, fokus. Oke, saya akan masuk lebih dalam lagi supaya Bapak Ibu saya yakin saya juga buat namanya itu adalah komunitas sel. Komunitas sel juga sama seperti persekutuan. Gereja bukan tempat kita bertumbuh. Katakan gereja bukan tempat kita bertumbuh. Gereja bukan tempat kita bertumbuh. Gereja bertumbuh karena adanya persekutuan. 1, 2, 3. Gereja bertumbuh karena adanya persekutuan. Amin. Amin. Gereja bisa banyak itu jemaat karena adanya persekutuan. Disinilah kita sedang seperti bangunan yang belum jadi, yang tidak tahu apa-apa tentang kebenaran. Disinilah kita dibentuk, kita diproses, kita didewasakan. Amin. Amin. Ketika kita datang ke gereja, kita tahu kepada siapa yang kita sembah. Tuhan. Oh iya, Tuhan harus. Ya, karena persekutuan itu penting. Maka saya cukup ironis kalau ada gereja pasti tidak ada namanya persekutuan. Betul nggak Ibu? Betul. Betul ya? Dari mana jemaatnya? Aneh kan? Karena pertumbuhan jemaat karena dari persekutuan. Gereja itu tubuh. Itu sarana, itu sarana perkumpulan orang-orang percaya. Uang 100 buat Ibu. Bukan di gereja kita dibentuk, tapi di persekutuan kita dibentuk. Katakan amin. Amin. Oh, semangat. Jangan tegang. Izinkan saya minum dulu. Ya. Saya disuruh untuk minum. Maaf ya, jadi saya diperlakukan sama Devo tuh. Dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi aduh santai dulu. Oke, kita masuk lebih dalam. Kita sudah mengerti arti dosa itu sendiri belum? Sudah tahu belum? Ketika kita menyampaikan ke salah satu orang yang belum percaya, kita sudah paham belum tentang definisi dosa ini? Sudah ya? Sudah ya? Nanti kalau misalnya belum, belajar. Saya mengarahkan ke anak-anak muda. Kalau saya buat sesuatu pembinaan, bawa pulang ini catatan. Kalau belum mengerti, pahami sampai benar-benar mengerti, sampai benar-benar memahami. Kita nggak boleh memberitakan Injil kalau kita sendiri nggak kuat. Rasul Paulus bilang, Rasul Paulus sudah kuat. Ketika dia berada di bangsa Yunani, dia seperti orang Yunani. Sebaliknya kita, kalau kita nggak kuat dalam pengajaran, kita masuk ke salah satu lingkungan yang belum menerima Kristen, tanda kutip pemabuk, kita akan ikut menjadi pemabuk. Kalau kita nggak kuat, amin. Amin. Nah, kita masuk ke dalam sekarang yang namanya definisi keselamatan. Keselamatan itu adalah hadiah terindah. Katakan hadiah terindah. Hadiah terindah. Hadiah terindah. Hadiah terindah. Kenapa bisa dikatakan hadiah terindah? Nanti saya akan berbagi. Keselamatan adalah anugerah atau yang biasa dikatakan kasih karunia. Ini adalah satu kesatuan. Kata maknanya sama. Anugerah dari kata karisma, kasih karunia karis, dan ini mereka mempunyai makna yang sama. Guys, apa itu maknanya? Yaitu tentang kemurahan hati Allah. Katakan kemurahan hati Allah. Kemurahan hati Allah. Oh, sangat baik ya Tuhan kita ya. Murah sekali hati Tuhan, mau menebus saya pribadi yang dosanya banyak banget ini. Tuhan memberikan itu secara cuma-cuma. Wah, baik sekali ya Tuhan ya.
Apa itu kemurahan Allah? Yang bisa dikatakan adalah sesuatu yang tidak layak, atau sesuatu yang tidak terpikirkan, bahkan timbul di dalam hati kita, atau sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan, Tuhan kasih. Itu hadiah terindah yang Tuhan kasih buat kita. Sebenarnya kita tidak layak, Bapak Ibu, untuk menerimanya. Kita tidak layak untuk menerima itu, karena kita manusia berdosa. Kita nggak layak. Tapi karena kemurahan Tuhan, Dia sayang sama kita. Dia memberikan kasih agape. Kasih agape itu kasih walaupun, saya gampangkan, walaupun kita dosa kita banyak, walaupun kita dari keluarga yang sangat-sangat kriminal, tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan memberikan kemurahan-Nya sehingga kita memperoleh yang namanya kasih karunia. Bantu saya dengan cepat, Roma 3:23 sampai 24. Atau ini aja, Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Nanti sisanya baca di rumah aja. Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Efesus 2 ayat 4 sampai 5 dengan cepat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Dengan kasih karunia kamu Selamatkan. Wah, dahsyat. Nanti buka aja ayat di rumah ya. Mungkin saya bisa bantu saya. Ini firman Tuhan dahsyat banget. Ada yang baca firman pakai mic, baca firman pakai mic ya, biar semuanya dengar ya. Setuju ya? Biar kita dengar ya semuanya ya. Karena kasih karunia kita Selamatkan. selamat ya. Wah, dahsyat sekali Tuhan kita. Di ayat berikutnya Roma 3 ayat 24 tidak usah dibuka. Ini mengatakan dari Yohanes 1 ayat 14 dan 17, Tuhan memberikan hadiah itu secara cuma. Tuhan tidak mengharapkan apa yang ada pada kita. Tuhan tidak minta apa yang ada pada kita. Tuhan kasih itu keselamatan secara cuma-cuma buat kita. Nyawanya Dia kasih buat kita. Kalau Tuhan tidak datang ke dunia ini, bahkan mati di atas kayu salib, dosa akan tetap berlaku di dalam diri kita. Tapi karena kemurahan Allah, Dia harus mati di atas kayu salib. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Kasih Allah adalah itu dalam bahasa aslinya itu agape. Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya apa? Kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang Tuhan kasih secara cuma-cuma, Dia berikan nyawanya. Karena Nabi Yesaya mengatakan yang harus menebus umat manusia, Sang Mesias akan datang, yaitu adalah manusia yang tidak bercacat dan tidak bercela. Hanya Yesus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dia suci adanya. Kalau kita bayangkan Yesus tidak datang atau tidak menebus kita, berapa banyak lembu yang kita akan korbankan? Ya betul, harga babi di sini murah. Harga babi di sini murah loh. Saya makan babi asap gitu kan 15.000 dapat. Di Jakarta berapa gram dong? Udah 150.000, 155.000. Makan mie ayam babi aja 56.000. Babinya cuma curi-curi doang. Ada warna merah di sini. Nasi plus babi 15.000. Kesempatan. Puas-puasin gitu kan. Tapi seberapa banyak yang harus kita tebus di dalam ulama korban penebusan. Mungkin Bapak Ibu tahu ya semuanya ya. Harus berapa banyak lembu yang kita korbankan. Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu. Karena dari awal penciptaan Dia sudah mengasihi kita. Maka kita dibedakan dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Ciptaan lainnya itu diciptakan oleh perkataan. Benar gak sih? Betul. Ya. Lalu perkataan Allah.
jadilah. Terang. Ini baru kejadian 1 saya bahas ini. Jadilah terang, maka terang itu Jadi. ya, firman sih, betul. Perkataan tentang firman. Tapi bedakan dengan manusia. Manusia diciptakan lebih dari itu. Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Tuhan ciptakan kita dengan inisiatifnya sendiri. Kita diciptakan dari debu. Dan dari mana Tuhan mengambil itu tanah? Dia ciptakan manusia. Dan melalui hembusan nafasnya, maka manusia jadi. Kita dibedakan, kita dispesialkan dari ciptaan Allah yang lain. Oleh sebab itu, rancangan Allah, yaitu kita yang sudah rusak, Tuhan mau kembalikan. Melalui apa? Penebusan. Karena dari awal kita sudah disayang Tuhan. Tapi jadi masalah kita dengan apa kita menyelaraskan kasih Tuhan? Apakah dengan dosa? Datang ke gereja dengan rutinitas, tidak melakukan keintiman pribadi dengan Kristus, atau dengan apa? Tuhan nggak minta banyak-banyak dari kita. Nanti saya kasih tahu. Amin. 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 Aduh, saya udah semangat ini. Amin, gitu dong. Karena kita umat pemenang. Kita level kita naik 1 level dari setiap orang-orang yang belum percaya Tuhan. Amin. Amin. Semangat. Semangat dalam Tuhan. Saya buat ini jujur. Ini baru 2 hari saya buat. Sampai jam 3 pagi. Saya berdoa, saya intip sama Tuhan. Tuhan, saya mau membina apa ini? Mau membina apa? Saya bukan bilang khotbah, saya mau membina. Membina. You know membina? Saya mau membina karena supaya jemaat-jemaat dewasa. Di persekutuan tidak gampang sakit hati. Tidak ditegur sama ibu ketua, marah, tidak persekutuan. Tidak disalamin, malah pindah persekutuan. Malah menggosipkan. Itu tidak kita mau, amin. Amin. Kita harus menjadi dewasa. Katakan dewasa. Dewasa. Katakan dewasa. Dewasa. Keselamatan adalah hadiah terindah. Keselamatan itu tak ternilai, tak layak untuk kita menerima, dan tak terpikirkan sedikit pun di pikiran kita. Tetapi Tuhan berikan. Next, keselamatan melalui penebusan. Katakan penebusan. 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 Yesus harus mati di atas kayu salib, menggantikan harusnya kita yang disalib, bukan Yesus. Karena yang mati di atas kayu salib adalah orang-orang yang terkutuk pada zaman dahulu. Siapapun itu yang melakukan dosa di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan dia tidak mengajarkan kebenarannya yang layak, maka dia akan disalibkan. Karena yang mati di atas kayu salib adalah orang-orang yang terkutuk. Tapi Yesus mau loh menggantikan kita. Yesus mau. Saya sampai mikir, waktu saya belum mengenal betul tentang Kristus, buat apa Yesus harus mati buat kita? Sedangkan kita aja tidak bisa membalas kebaikan Tuhan itu sendiri. Buat apa coba? Kalau saya jadi Yesus, bahasa gitu, saya nggak mau. Buat apa? Jadi matinya cuma sia-sia. Betul nggak? Kayak contoh, ketika kita sedang melakukan yang namanya penginjilan, bukan penginjilan ya pengalaman ini. Ketika kita sedang melakukan namanya konseling dengan salah satu teman kita, orang ini susah untuk diubahkan. Bahasanya bebal.
Udah dikasih 1, 2 kali, tidak mengerti-ngerti. Jangan lakukan dosa itu lagi, dia lakukan. Suatu dia datang di persekutuan, dia tidak datang, malah pergi ke diskotik. Saya sudah bayar harga buat dia. Semua saya kasih ke dia. Masa gitu? Kecuali kehormatan saya. Tidak ya? Nah seperti halnya itu. Buat apa Tuhan harus mati di atas kayu salib? Manusia pada bebal. Benar gak? Ya kan? Tapi Tuhan tidak melihat dari konteks, dari sisi seperti itu. Karena ada ayat yang mendukung itu. Dia tidak berdosa menjadi berdosa, dia tidak tertutup menjadi tertutup. Boleh bantu saya dengan cepat Galatia 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13, demikiannya firman Tuhan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu Salib. Yesus mau loh jadi terkutuk buat kita Bapak Ibu kasih Tuhan. Mau dia. Dia nggak melihat seberapa banyak dosa kita, seberapa bebannya kita. Tapi Tuhan mau. Coba ada nggak yang seperti Yesus? Saya yakin nggak ada. Secuci, sekudus apapun manusia, tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci. Karena hanya Yesuslah yang suci. Katakan, Yesuslah yang suci. Yesuslah yang suci. Dia tidak memikirkan jelek-jelek tentang kita. Dia selalu berpandang kita itu adalah, dia tahu manusia itu makhluk spesial di hadapan Tuhan, yang paling spesial. Dia akan melihat dari sisi yang lain, bagaimana caranya supaya manusia ini diselamatkan. Dia hanya berpikir seperti itu. Kalau manusia kan tidak, berpikir dari dua arah. Benar nggak? Ya, buat apa saya mendewasakan orang ini? Dia aja begitu, gak boleh. Kekristenan, saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu, ini yang salah dimengertikan oleh jemaat. Apalagi kalau ingat, saya mau semua memberitahu ya, hindari yang namanya perdekatan. Karena kekristenan bukan untuk berdebat, tapi kekristenan adalah untuk menyampaikan kabar baik. Katakan kabar baik. Kabar baik. Kekristenan bukan berdebat, tapi nggak suka. Ada yang ngajak saya berdebat, saya nggak mau. Tapi kalau dia untuk memberikan saya izin untuk menyampaikan kabar baik, saya sampaikan. Mengerti maksud saya? Mengerti. Ya. Kekristenan bukan untuk perdebatan. Kekristenan bukan hanya sekedar agama. Apa itu agama? Ada yang tahu? Jangan. Ya, jangan dulu. Ada yang tahu apa itu agama? Mungkin ada yang belajar tentang Sansekerta tentang agama. Ada yang tahu agama? Secara gamblang aja, secara umum. Ada yang tahu nggak? Kan di sekolah ada pelajaran agama kan? Ada kan? Apa yang adik-adik tahu tentang agama? Yang SMP yang jawab. Kalau saya kasih ke yang baju pink, bahaya. Bahaya. Ada yang tahu? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu nggak agama? Ini kita sharing aja. Maaf, kalau saya tidak suka kalau khotbah itu sampai teriak-teriak. Jadi kita biasa aja. Karena saya firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, ajaran juga seperti pedang bermata dua. Karena buat saya, karena Bapak Ibu, saya. Saya juga belajar. Kita santai aja, santai. Saya suka kalau firman Tuhan itu santai tapi ngena gitu. Ada yang tahu agama? Apa Bapak? Agama itu artinya mengajarkan tentang hal yang baik, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, jauhkan kejahatan. Takut Tuhan dan mengasihi Tuhan, jauhkan kejahatan. Boleh. Ada yang tahu lagi? Kurang tepat? Ada yang tahu? Apa? Ini harus berjalan ini supaya saya dengar. Pendeta ini satu ngerepotin dulu ya. Lihat aja. Apa? Tidak kacau.
supaya tidak ada konflik, gitu ya. Kacau. Oke. Ada yang tahu lagi? Ada yang mau tambahkan? Sudah cukup. Atau dari altar? Ada yang tahu agama? Semua benar, tidak ada yang salah, nggak ada. Saya nggak bilang salah benar, karena itu di Roma 5 mengatakan haknya Tuhan, judgment itu haknya Tuhan. Saya nggak berhak untuk menentukan itu benar itu salah tidak. Ada yang tahu? Untuk menata kehidupan. Ya. Oke, next. Kalau saya menyimpulkan seperti ini. Next. Agama adalah usaha manusia, katakan usaha manusia, Usaha manusia untuk mencari kebaikan dan kebenaran. untuk mencari Ya. Agama adalah usaha manusia untuk mencari kebaikan dan kebenaran. Betul. betul. Agama itu menghindari yang namanya konflik. Maka dibuatlah agama supaya tidak ada konflik, tidak ada perpecahan. Makanya muncullah Pancasila yang pertama. Apa itu? Dengan adanya agama tidak terjadi yang namanya konflik. Betul. Tetapi kekristenan next level lebih baik daripada agama. Ini bahaya ya kalau ini. Saya udah jadi musuh juga. Kekristenan adalah usaha Allah, katakan usaha Allah. Usaha Allah Untuk mencari manusia berdosa supaya diselamatkan. Katakan diselamatkan. diselamatkan. Maka dengan cepat bantu saya Lukas 5 ayat 32. Lukas pasal 5 ayat 32, demikianlah firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Amin. Siapa yang datang? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencari orang berdosa, bukan orang yang suci, orang yang kudus, orang yang bersih. Tapi dia datang ke dunia ini mencari orang berdosa. Untuk apa? Untuk apa? Bertobat. Untuk diselamatkan, bertobat. Amin. Oke, jadi udah tahu ya kalau ditanya ya. Saya bukan hanya sekedar agama. Kekristenan saya itu lebih dari kata agama. Saya tidak perlu mencari keselamatan, karena usaha Allah yang mencari, usaha Allah yang memberi kita keselamatan. Allah yang mencari kita loh. Apa kita enggak bersyukur? Allah yang mencari kita. Hai umatku yang berdosa, aku datang padamu untuk menyelamatkan. Tuhan cari. Bukan kita yang cari, bukan. Tapi Tuhan sendiri yang turun tangan. Lukas 5 ayat 32. Usaha Allah. Gak perlu kita pikirkan, gak perlu kita rencanakan, gak perlu kita wacanakan. Tuhan kasih secara cuma-cuma. Maka saya cukup ironis kalau kita tidak menyelamatkan kasih Tuhan ini, kasih karunia yang Tuhan kasih ini. Next. Benar gak? Benar ya? Ini kita harus sepaham dulu nih. Ini saya gak bakal lanjut kalau kita gak sepaham dulu. Kira-kira ada yang punya pendapat lain gak tentang ini? Gak apa-apa, kita sharing aja. Ada yang tidak setuju dengan poin-poin saya? Setuju. Soalnya tadi ini antara dua nih, mengerti atau tidak mengerti, atau saya kecepatan atau saya membingungkan. Kira-kira ngerti gak Bapak Ibu? Ngerti. Setuju gak? Setuju. Kekristenan bukan sekedar agama. Setuju ya? Atau mungkin ada yang punya pemahaman yang lain? Kita tolong dibantu. Ini saya harus semangat ini. Karena ini saya harus benar-benar bersyukur ini. Dan nanti next poin yang lanjut akan berbahas tentang kita menyelaraskan kasih karunia itu bagaimana caranya. Saya berharap Bapak Ibu catat semuanya ya. Ingat, saya memberitahu tidak boleh mengajarkan kepada orang yang percaya kalau kita belum memahami konsep keselamatan. Oke, setuju ya?
Setuju ya? Bukan kita menjadi berkat, bukan mendatangkan damai, kita jadi batu sandungan. Kita harus tahu dulu pengajaran Kristus, baru kita menyampaikan sesuatu. Jangan bilang, hei, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Buktinya apa? Karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Diketawain gitu. Kalau dimatikan gitu, matikan. Kalau ada yang tidak seimbang, kalau betul itu ditobatkan, saya mau tanya, pertobatan itu tidak main-main, bukan karena pasangan. Pertobatan itu dari hati. Katakan dari hati. Bukan karena cinta. Setuju ya? Pertobatan itu bukan karena cinta. Dia langsung masuk Kristen. Makanya yang heran, di belum sampai pertengahan bulan sudah cekcok, bercerai, karena dia pertobatannya bukan dari hati, karena ada keinginan, keuntungan pribadi. Amin. 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 Masih semangat atau saya stop aja di sini? Masih mau tahu nggak? Biasanya pulang, besok pulang. Saya hari Senin, ya besok Senin ya. Senin jam 3. Jam 3 saya udah pesawat sudah terbang. Kalau dia mau traktir saya Nasi babi. nasi babi, boleh saya terima. Bisa baca pikiran saya. Oke, lanjut. Kekristenan adalah pekerjaan Kristus Yesus untuk membenarkan manusia dari dosa. Saya kasih titik merah ya. Warna merah. Bukan ini. Kekristenan adalah pekerjaan Kristus untuk membenarkan manusia dari dosa. Roma 3:24 gak usah buka, Yohanes 14 ayat 6 nanti buka di rumah. Boleh deh, Yohanes 4 ayat 16 ayat 6 kita baca. Membenarkan, katakan membenarkan. Membenarkan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Siapa kebenaran? Yesus. Siapa kebenaran? Yesus. Coba kasih saya banding. Adakah ajaran-ajaran yang menyatakan pribadi ya, bahwa dia adalah kebenaran? Ulangi. Ini kita belajar nih, kalau ada yang tahu silakan. Adakah secara umum yang mengajarkan, pribadi yang menyatakan bahwa dialah kebenaran? Nah, kita bahasa saya kurang ya. Halo Bapak Ibu, ngerti nggak? Adakah ajaran-ajaran yang menyatakan, pernyataan yang menyatakan bahwa pribadinya adalah kebenaran? Ada nggak? Tidak ada selain nama. Selain nama. Amin. Amin. Kita percaya Alkitab yang kita pegang ini adalah perkataan firman. Amin. Ini perkataan Kristus sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Nggak usah dibuka, nggak usah dibaca. Ya. Alkitab sebenarnya ini sudah dikanonisasi. Apa itu kanonisasi? Itu sudah dipilah-pilah. Ada tongkat ukur. Kalau pinjam lagi. Alkitab, ini kita bicara sejarah dikit boleh ya? Ya kita punya pemahaman ya. Alkitab yang kita percaya ini, kalau kita ambil semua perkataan nabi-nabi, rasul-rasul yang mereka catat di lembu-lembu kulit hewan, atau dari batu, atau dari kayu,
Ini nggak cukup. Ini nggak muat. Ini nggak muat. Makanya terbentuklah itu yang namanya kanonisasi, tongkat ukur. Itu dipilah-pilah di gampangnya itu. Tapi yang kita percaya, yang sudah dikanonkan ini adalah firman Allah. Ini iman kita. Kalau kita ini nggak muat, mungkin sampai seruannya itu nggak muat. Banyak. Dan ada beberapa kitab yang ditambahkan di kitab Katolik, itu apokrifa. Ada beberapa Injil di dalamnya. Itu yang disebut, ya itu ada berbagai ajaran. Sebenarnya gini, kita buka kasih pemahaman luas ya. Sebenarnya kita percaya itu adalah kitabnya orang Katolik. Kalau belum tahu, kitab Katolik adalah kitab apokrifa, kitab yang ditambah-tambahkan. Pada zaman dahulu yang ada namanya kitab Katolik. Ini saya buka pemahaman luas ya. Karena ada berbagai pandangan, nanti saya kasih tahu. Saya bertanggung jawab atas perkataan saya. Ada beberapa gereja, bapak-bapak gereja dari sinagog membuat yang namanya doktrin. Maka terjadilah pengesahan Injil yang sudah dikanonisasikan. Terbentuklah Alkitab yang kita pegang sebagai kebenaran Tuhan. Tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu tidak perlu disaksikan lagi. Apa tuh istilahnya lah? Tidak apa? Iya, ini sudah murni adanya. Perjanjian lama ada berapa kitab? Perjanjian baru jumlahnya 66 kitab ini sudah sah menjadi pegangan kita sebagai kebenaran. Katakan amin. Katakan amin. Jadi tidak boleh, Pak Pendeta, saya lebih suka perjanjian baru. Perjanjian lama bosan, banyak sejarah, malas bacanya. Enak perjanjian baru. Ya kan? Nggak boleh. Perjanjian lama adalah awal dari menuju yang namanya kedatangan Mesias. Dan disitulah perjanjian lama banyak pertolongan Allah yang Allah lakukan kepada nabi-nabi. Jadi tahu nggak tokoh Henok? Yang Naik ke surga ya? Oh ya, cuma malu sebut aja. Kalau salah nggak dihukum. Punya siapa ini tadi? Misal. Ingat perjanjian lama, ingat Henok saya. Saya suka banget Henok. Kenapa Henok? Ada yang tahu kenapa Henok itu? Wah, langsung disebut. Apa itu? Bergaul. Katakan bergaul. Kalau ingin cepat diangkat, bergaul dengan Allah. Siapa yang mau diangkat duluan? Jujur ya, kalau saya pribadi saya mau. Buat apa saya tinggal di dunia ini? Efesus 6. Yang dimana penguasa di udara yang berkuasa di dunia ini sedang merajalela untuk membawa kita ke dalam maut. Kalau orang yang semakin cinta Tuhan, dia pengen cepat pulang. Serius. Orang yang cinta Tuhan, orang yang intim sama Yesus, dia pengen cepat pulang. Buat apa tinggal lama-lama di sini? Kitab Mazmur yang dicatat oleh Musa yang mengatakan umur kita 70 kalau kuat, sisanya Penderitaan dan kesengsaraan. Anda tahu ini bukan tempat tinggal kita. Ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya itu ada di kerajaan Allah. Sama. Semakin lama kita tinggal di sini, semakin banyak hal-hal yang tidak tahu yang kita perbuat. Setuju ya? Semakin banyak penderitaan yang terjadi di dalam Matius 24. Itu bicara tentang para usia.
Itu bicara tentang eskatologi, Matius 24. Nanti pulang baca Matius 24, itu kesan-kesaran yang dunia buat. Nanti ada masa tribulasi dan sebagainya, kitab Wahyu, kerajaan 1000 tahun. Tahu kan? Nah, nanti itu kalau saya datang lagi saya mau bahas itu. Kalau datang, kalau enggak kita telepon-teleponan aja, setuju? Oke, ini menjadi pertanyaan dalam benak pribadi, lepas pribadi gereja. Apakah itu keselamatan bisa hilang atau tidak ya Pak Pendeta? Ini nih kerjaan dari bapak-bapak gereja pada waktu itu. Sehingga pertanyaan ini muncul sampai sekarang. Terlalu banyak doktrin yang kita belajar. Kalau saya jadi anak. Saya kasih ada 2 pandangan dulu. Saya sedang membuka pemikiran dari Bapak Ibu semuanya supaya kita berpikir luas. Ada 2 pandangan dari pandangan Calvin bahwa keselamatan atau bisa dikatakan pemilihan tanpa syarat. Artinya apa pemilihan tanpa syarat? Berarti keselamatan itu kekal. Itu pandangan Calvin. Keselamatan itu kekal, tidak bisa hilang. Tapi ada pandangan yang muncul dari pandangan Arminian. Apa itu? Pemilihan bersyarat atau bisa dikatakan keselamatan bergantung terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Dan manusia harus bertanggung jawab atas keselamatannya. Ada 2 pandangan. Ini kerjaan mereka nih. Jadi muncul pertanyaan ini. Kita mau pilih yang mana? Bapak Ibu pilih yang mana? Coba saya mau kasih tahu. Ini saya kasih pertanyaan yang jebak nih. Coba saya mau tanya. Yang berani saya nggak tunjuk. Mau yang muda, mau yang saya masih tua, semua masih muda di sini. Wah, kamu nggak boleh gitu. Ya, coba. Ada yang mau pilih yang mana? Ada yang mau bicara kita. Saya senang kalau mengajar, membina. Saya bukan sedang berkhotbah. Berkhotbah pulang tidak dapat apa-apa. Setuju ya? Ayo, sebut aja, tidak dihukum. Kira-kira kalau dilihat dari pernyataan ini, Bapak Ibu lebih suka yang mana? Lebih setuju yang mana? Tanpa syarat. Hah? Tanpa syarat. Tanpa syarat. Terus dari bapak-bapaknya? Pandangan Calvin atau Arminian? Atau sih kan? Kayaknya kelihatan nggak sih dari sini? Bapak Ibu jelas ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kira-kira ikut pandangan yang mana ini? Ini saya sedang membuka wawasan Bapak Ibu tentang pengajaran. Lebih yang mana? Kayaknya kalau yang pertama itu terlalu gimana ya? Benar ya? Tapi karena kita mengaku kita masih berdosa, kita nggak ambil setuju yang kedua aja deh. Benar ya? Benar ya? Kan terlalu suci banget kalau kita ngambil pandangan Calvin. Gitu kan? Pasti pemikirannya gitu nggak? Ya kan? Tetapi jangan kita terpatok Bapak Ibu dari pandangan kedua ini. Next. Kita jangan terpatok, tapi kita mencari kesamaannya. Katakan kesamaan. Calvin dan Arminian mempunyai kesamaan. Mereka percaya akan keselamatan adalah kasih karunia. Itu aja. Itu kita pegang. Nanti saya akan menghitung eksegese ini. Kasih karunia itu yang mereka pegang. Keselamatan adalah kasih karunia. Kalau ini sependapat dong? Ya. Pendapat nggak? Pendapat. Aduh. Ya. Sependapat nggak kita, Bapak Ibu? Sependapat. Kalau pandangan ini kita harusnya sependapat, betul ya? Keselamatan adalah kasih karunia ya. Ya, itu kesamaan mereka. Jangan pilih ini atau ini, kita akan menjadi keliru nanti. Jangan. Tapi kita cari dulu kesamaannya. Amin. Amin. Oke. Next. Nah, saya mencoba mulai mengeksegese. Nah, eksegese
definisi itu dari bahasa Yunani, dari dalam keluar. Jadi itu buku penafsiran Bapak Ibu. Penafsiran yang dari mana? Kan kitab kita yang dipegang ini tuh berasalnya dari kitab apa? Bahasa apa? Ibrani. Yunani. Jadi tempatnya bahasa Arab. Tapi sudah dipopulerkan jadi alam modern. Nah, tapi lebih tepatnya kalau perjanjian baru masih ditulis oleh para rasul. Jadi pandangannya tulisan Yunani di dalam perjanjian baru. Nah, Roma 10 ayat 10 dengan cepat kita baca. Roma 10 ayat 10 dengan cepat kita baca. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yang punya Alkitab garis bawahi. Satu kali untuk selama-lamanya itu garis bawahi. Oke. Artinya gini, saya tidak usah terlalu ribet untuk keselamatan tidak bisa hilang. Betul, keselamatan tidak bisa hilang. Tetapi saya kasih tanda kutip untuk berhati-hati saya dalam berbicara. Berpotensi bisa keselamatan itu udah ada, kekal. Tetapi berpotensi. Ini Filipi 2:12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Stop. Kalau kita baca ayat 12, siapa yang mengerjakan keselamatan? Kita sendiri. Ayat 12 kita ya, setuju ya? Ya, baca ayat 12. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ulangi, ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 13 siapa yang mengerjakan? Allah. Jadi yang mana yang benar? Siapa yang benar? Allah atau manusia? Oke. Gini ya. Ini saya kasih keselamatan kita yang kerjakan. Tetapi butuh yang namanya tuntunan Roh Kudus. Ya. Butuh apa? Tuntunan Roh Kudus. Manusia, kalau kita tidak mengambil ayat 13 ini salah. Kita bilang kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, benar. Karena di dalam terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kita. Nggak lupa ya itu. Dengan kepintaran kita, dengan skill yang kita punya, dengan kemampuan, kekayaan, apapun yang kita punya, sampai kita buat surga baru. Di Cina itu matahari buatan ada. Ada tahu nggak? Cina buat matahari kan Bu ya? Ya? Gila itu. Saya jadi ingat waktu orang-orang bangsa Israel membuat menara Babel. Gila ya. Kita akan menjadi terkutuk kalau kita tidak menyatakan Roh Kudus. Bukan hanya terkutuk, kita tidak mampu. Kita nggak mampu. Kalau kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan kasih, kita nggak mampu. Manusia terbatas, Allah tidak terbatas. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Next. Nanti dicatat ya ayat-ayat pendukungnya di rumah. Kerjakan keselamatan, siapa yang mengerjakan? Manusia, betul. Melalui tuntunan Roh Kudus. Filipi 2:12-13 itu yang tadi. Nah, kata kerjakan di sini bentuknya aktif ya. Ini tidak stuck apa Ibu ya? Jangan di tempat ya. Ini aktif.
dan berproses. Keselamatan Tuhan sudah kasih, catat baik, keselamatan Tuhan sudah kasih, tapi harus dikerjakan dalam proses kehidupan manusia. Proses, tidak instan. Ketika jangan punya pandangan kita udah megang keselamatan, udah stop. Aktif tapi stuck. Kita nggak mau melakukan apa-apa. Tidak seperti itu. Bentuknya aktif dan berproses, tidak instan. Manusia butuh yang namanya bimbingan loh. Karena dia akan mengarahkan kita untuk kita mempertahankan dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan kasih. Kira-kira mengerti nggak? Ya kan, patut bersyukur kan kita. Berapa dasar berarti kita ibadah nggak boleh main-main. Terus ibadah kita menghormati Tuhan. Ibadah bukan hanya punya pemikiran bahwa kita hanya rutinitas.